Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida syuhur wa khassahu bijamilil mazaya wa dha'afa fihi al-ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-mawasim tujzalu fihi al-hibat wa ya'dumu as-surur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man bi dzikrihi tansharahu as-sudur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-i'anata wat tawfiq lima yuhibbuhu wa yardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita nikmat siha wal afiyah, nikmat taufik, nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita di bulan yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk memakmurkannya dengan berbagai ibadah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berkah ini, di sini kita akan mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan puasa, yaitu permasalahan isti'malu ma'junil asnanis shaim. Hukum menggunakan pasta gigi atau odol bagi orang yang puasa. Bagaimana hukum seseorang yang puasa kemudian menggunakan pasta gigi? Nah, di sini para ulama fikih menjawab dengan dua hukum atau dua jawaban. Jawaban yang pertama ialah jika seorang yang puasa ini yanwi bihi husula sunnah, jika dia niatkan menggunakan pasta gigi agar mendapatkan sunnah. Bagaimana bisa mendapatkan sunnah? Karena dia niatkan kasiwak, dia jadikan ma'junul asnan, pasta gigi ini sebagaimana siwak. Karena para ulama fikih mengatakan ma'junul asnan yaqum maqama siwak, pasta gigi ini menempati tempat siwak. Nah, semisal orangnya bangun dari tidur, orang yang puasa ini bangun dari tidur kemudian diniatkan menggunakan pasta gigi ini sebagaimana ketika orang bangun dari tidur menggunakan siwak. Karena siwak disunahkan untuk memakainya ketika indastiqadi minan naum, ketika dia bangun dari tidur. Nah, ketika dia sudah meniatkan agar mendapatkan sunnah sebagaimana siwak, dilihat keadaannya. Keadaan pertama, jika dia balagha hatta dakhala ilal jawf minal ma'jun afthara. Nah, keadaan pertama, jika dia menggunakan pasta gigi tersebut berlebih-lebihan, balagha, berlebih-lebihan dengan kadar di atas kadar lumrahnya orang menggunakan pasta gigi. Jika masuk pada lubang tenggorokannya sesuatu daripada pasta gigi, maka afthara, maka dia batal puasanya. Nah, keadaannya kedua, akan tapi jika lam yubalik, nah orang yang puasa tadi tidak berlebih-lebihan ketika menggunakan pasta gigi tersebut, maka lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Nah, ini keadaannya, keadaan hukum yang pertama. Adapun hukum yang kedua, jika orang yang puasa ini meniatkan menggunakan pasta gigi itu yanwi al-adah faqat, dia berniat, diniatkan seperti ada, seperti kebiasaannya saja. Contohnya apa? Seperti bebersih saja, tanzif saja. Lumrahnya orang ketika menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi agar bersih saja tanpa diniatkan agar mendapatkan kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gimana hukumnya? Maka di sini keadaannya
balagha am lam yubaligh in dakhala syai'un minal ma'jun yuftir. Nah, jika masuk pada rongga mulutnya sesuatu dari pasta gigi itu, baik dia berlebihan atau tidak berlebihan, maka sudah hukumnya membatalkan puasanya. Nah, inilah hukum yang dijawab oleh para ulama tentang menggunakan pasta gigi. Nah, ini semuanya berpatokan atau sesuai dengan kaidah yang telah dikokohkan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Mereka mengatakan ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bih. Segala hal yang masuk atau yang masuk pada rongga mulutnya dari perkara yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya yuftir bihi, maka membatalkan puasa hukumnya. Contohnya kayak tadi, yang keadaan yang kedua, hukum yang kedua, jika seseorang hanya sekedar menggunakan pasta gigi diniatkan untuk bebersih saja tanpa diniatkan untuk bersiwak. Nah, maka ini ketika sesuatu itu masuk pada rongga mulut, maka membatalkan hukumnya, membatalkan puasanya. Nah, au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Nah, akan tapi jika perkara tersebut, hal tersebut didasari oleh perintah dari Rasulullah SAW, walau manduban, walaupun perkara tersebut sifatnya mandub, sunnah, maka jika masuk dan tanpa sengaja lam yuftir, maka tidak membatalkan. Karena sesuatu ini didasari oleh perkara yang sunnah atau perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah perincian yang telah dirincikan oleh para fuqaha. Di akhir majelis ini sedikit saya akan menukil kalam ulama Hadramaut, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mahfud Al-Haddad hafizullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam permasalahan ini, la yadurru dzalika ma'al muhafazati alla yadkhula syai'un min nafsil ma'jun wala ar-riq al-mukhtalat fi. Nah, tidak apa-apa untuk menggunakan ma'junul asnan, untuk menggunakan pasta gigi bagi orang yang puasa, dengan syarat ma'al muhafazah, harus dijaga, dihati-hati agar tidak masuk ma'junul asnan tersebut, pasta gigi tersebut pada rongga mulut kita. Nah, wala ar-riq al-mukhtalat fihi, begitu juga ludah, air liur yang bercampur dengan pasta gigi tersebut masuk juga pada rongga mulut kita. Nah, itu. Nah, wala yadurru baqa'un nukha li anha atharun la'ain. Nah, katanya beliau, akan tapi tidak berbahaya atau tidak mempengaruhi puasa seseorang. Apa itu? Nukha, aroma, ya, aroma pasta gigi yang masih berada di mulut kita. Karena dia apa katanya? Karena li anha atharun la'ain, karena dia hanya athar, yaitu bekas, bukan ain, bukan sesuatu barang yang tadi yang bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian bagaimana solusi bagi orang yang seorang mukmin, seorang muslim, agar puasanya tetap sah, kemudian giginya bersih, sehat? Bagaimana? Nah, para ulama memberikan solusi. Bagaimana? Ayastamila dzalika lailan walau ba'da suhur. Nah, hendaklah dia menggunakan pasta gigi tersebut lailan, ketika malam hari, walau ba'da suhur, atau setelah sahur langsung membersihkan gigi dengan pasta gigi. Di sini nggak apa-apa. Lil muhafadzati ala sihhati shaum, katanya, agar menjaga keabsahan puasa. Nah, inilah perincian hukum tentang menggunakan pasta gigi bagi orang yang puasa. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Waradul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.